please. Greetings. Good morning, Miss. Good morning to. Okay, how are you today? I'm fine. Berarti hari ini semua kabarnya baik ya? Iya, Bu. Sehat. Nah, tadi pas datang ke sekolah semua sudah sarapan? Sudah. Berarti hari ini badannya kalian fix untuk menerima materi yang akan saya sampaikan sebentar ya? Iya, Bu. Oke, before start lesson pray together. Nah, sebelum kita masuk pada materi hari ini, saya minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Bapa, karena begitu besar kasih cinta-Mu di mana Bapa memelihara kami dari rumah kami hingga pada saat ini. Pada saat ini ya Bapa, kami akan menerima pelajaran. Mari ya Bapa memberkati dari awal kegiatan kami hingga pada akhirnya. Sehingga kegiatan kami ini boleh berjalan dengan lancar ya Bapa. Ini doa, ini harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you Satri. Oke, sebelum masuk pada materi hari ini saya akan cek kehadiran. Please your hand. Angkat tangan ketika hadir dan menyebutkan present ya. Yes, Miss. Oke. Akris Saputri Tangguh. Present, Miss. Aldianto Sambalewa. Present, Miss. Asmirda Dapa. Present, Miss. Kesi Armita Tangguh. Present, Miss. Nunila Kristiani Mao. Present, Miss. Nufrida Mada. Present, Miss. Rilwayanti Lende. Present, Miss. Satriani Tanggulu. Present, Miss. Cipriano Spote. Present, Miss. Cipriano Fopia Sina. Present, Miss. Yunita Bani. Present, Miss. Ferdinando Saudara Aldo. Present, Miss. Oke. Hari ini semua hadir ya? Iya. Yes, Miss. Oke. Sebelum masuk pada materi hari ini, Ibu akan cek kebersihan kelas dulu. Hari ini sudah membersihkan kelas? Sudah. Sudah. Kayaknya ini masih ada kotoran di bawah meja. Tolong angkat dulu. Itu di bawah meja itu masih ada. Ini masih ada kotoran di bawah. Kita gantung kaki atau kaki. Angkat itu. Angkat tadi itu. Oke, sudah. Jadi, nanti minggu depan kalau ibu belum masuk, tolong kelasnya itu dibersihkan ya. Iya, Bu. Kalau kelasnya bersih, rapi, itu kita nyaman dalam belajar ya. Iya, Bu. Jadi, fokus untuk kita belajar, bukan kita kelasnya kotor kita tidak fokus nanti. Ya, Yes, Miss. untuk meningkatkan rasionalisme kita sama-sama menyanyikan lagu 17 Agustus. Begitu saya minta semua untuk bangkit berdiri. Satu, dua, tiga. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka.
jangan ada yang keluar masuk atau ribut atau perekaman ya. Semua harus fokus di depan. Jangan ada yang keluar masuk, kasih bunyi kursi atau segala macam ya. Yes, Miss. Yes, Miss. Kita harus membuat kesepakatan sebelum kita masuk pada materi. Jadi materi kita hari ini tidak terlalu jauh dari materi yang kemarin. Masih ada yang ingat materi kita kemarin tentang apa? Advertisement. Jadi materi kita hari ini tentang announcement text. Oke? This is for example. Ada yang tahu ini apa? Announcement. Ini adalah contoh dari pengumuman. Contoh announcement yang akan kita pelajari sebentar. Selain di sekolah, announcement ini kalian menemukan di mana atau dengar di mana atau tahu dari mana? Lingkungan masyarakat. keluarga. Jadi announcement ini kalian sudah ada gambaran sedikit untuk pelajaran hari ini ya, materi kita hari ini. Sudah ada ya gambaran sedikit? Sudah. Kalian sudah melihat pengumuman itu di berbagai tempat ya? Di sini ada tujuan kita yang kita pelajari yang akan kita tempuh hari ini tentang announcement, yaitu mengidentifikasikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks pengumuman. Yang kedua ada menjelaskan isi dalam teks pengumuman. Yang ketiga ada membuat teks pengumuman secara tertulis dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Yang keempat ada mempraktikkan teks pengumuman secara lisan dan intonasi dan pengucapan yang tepat. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita tempuh pada hari ini ya. Ya. Di sini ada definisi dari announcement, yaitu an announcement is write or spoken, stand in published or formal, words continuous information about an event that has happened or is going to happen, so published, people know what, when, where it's about. Jadi pengumuman merupakan suatu pernyataan tertulis atau lisan di muka umum dan kata-kata resmi untuk membuat informasi tentang suatu kejadian terjadi yang akan terjadi, masyarakat mengetahui tentang akan apa yang akan terjadi. Jadi ini adalah definisi dari announcement text. Jadi ada yang tahu tentang apa itu announcement tertulis? Berupa undangan atau berupa kertas. Kalau yang lisan kita berbicara secara langsung atau face to face. Jadi ini adalah definisi dari announcement text. Yang berikut ada social function atau fungsi sosial. Give the people some information of what has happened or what will happen. Jadi memberitakan orang tertentu beberapa informasi tentang apa yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Jadi ketika kita punya sesuatu terjadi di kita harus memberitakan kepada seseorang biar orang tersebut itu tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Jangan kita hanya diam. Mungkin tetangga kita tidak akan tahu, berarti dia itu terjadi sesuatu. Dan kita harus memberitahu ke tetangga supaya tetangga kita itu tahu, oh berarti si ini terjadi sesuatu di dia. Itu adalah social function atau fungsi sosial. Terus yang berikut adalah generic structure. Di sini ada 3 generic structure, yaitu ada title. Title itu apa? Judul atau pembuka. Dalam sebuah kita menyampaikan sebuah informasi atau pengumuman, perlunya kita membuat judul. Judul itu supaya orang tahu kita itu mengadakan sebuah pengumuman, kita harus menentukan judul atau pembuka. Contohnya sebuah pengumuman tentang atau undangan pernikahan. Jadi kita di situ di judulnya itu kita tulis pernikahan. Sebelum orang membacakan dari isi pengumuman
sebuah konteks atau isi. Apa yang perlu kita perhatikan apa? Hari, tanggal, tempat, waktu. Nah, jadi itu harus kita perhatikan dalam membuat sebuah informasi atau isi. Ya. Nah, tanggal itu apa dalam bahasa Inggris? Day. Nah, terus hari? Day. Terus tempat? Place. Nah, itu dalam bahasa Inggris. Terus yang ketiga ada closing. Closing itu apa? Penutup. Penutup dari sebuah Pengumuman. Perlunya ada sebuah penutup dalam sebuah pengumuman. Ketika itu contohnya penutup join for us atau jangan lupa datang atau saya menunggu kehadiran kalian. Nah, itu salah satu penutup dalam sebuah konteks pengumuman. Ini adalah generic structure. Terus di sini ada example dari generic structure. Generic structure ada title atau opening. Nah, ini ada yang bisa baca? English? Nah, ini adalah salah satu judul dari sebuah pengumuman. Terus ada konteks. Nah, yang berikut ada konteks. Nah, isi. Nah, yang saya bilang tadi ada tanggal, waktu, orang yang menyampaikan itu ada di sebuah isi atau Konteks. yang berikut di situ ada closing. Nah, closing itu ada sebuah ajakan atau join for us. Nah, jangan lupa datang atau jangan lupa mampir di sebuah acara. Terus di situ kita akan materi berikutnya itu tentang the context of announcement. Yang pertama adalah what the purpose of the text announcement. Apa tujuan pengumuman tersebut? Nah, kita harus punya tujuan. Ketika kita menyampaikan sebuah informasi atau sebuah pengumuman, kita itu harus punya tujuan. Tujuannya itu ke siapa atau objeknya itu kita kesapakan. Nah, kita harus punya titik. Contohnya pengumuman di sekolah mengadakan rapat orang tua murid. Nah, perlu kita tujuannya itu kepada orang tua supaya mereka datang untuk mengikuti acara rapat di sekolah. Terus yang kedua ada to whom the announcement is or, yaitu kepada siapa pengumuman itu ditujukan. Nah, contohnya pengumuman orang tua untuk mengadakan rapat, tujuannya kita itu ke siapa kan? Ke orang tua. Itu tujuan kita ke siapa? Itu siapa? Itu harus dia orang tua tersebut ada dalam sebuah rapat tersebut. Terus yang ketiga, when the event will be held. Kapan acaranya? Nah, perlu di situ kita menyampaikan acaranya itu apa. Contohnya hari ini Selasa. Nah, ibu membagi sebuah pengumuman untuk adakan rapat orang tua murid di hari Kamis. Nah, jadi di situ kalian harus menentukan hari, tanggal, waktu, tempat. Nah, seperti day, and time. Jadi di situ ibu mencantumkan semuanya untuk mereka orang tua murid tersebut akan mengikuti rapat orang tua murid di sekolah pada hari ini, pada hari tanggal, jam berapa mereka datang pada acara tersebut. Terus where the event will be placed. Nah, di mana acara tersebut berlangsung. Kalau undangannya di sekolah berarti acaranya berarti di sekolah. Tidak mungkin kita buat undangan di tempat lain baru kita buat pengumumannya di sekolah baru kita mengadakan tempatnya di luar atau apa. Otomatis kita harus buatnya di sekolah. Terus yang berikut ada who makes the announcement. Siapa yang membuat pengumuman tersebut? Contohnya pengumuman di sekolah yang saya bilang tadi. Pengumuman di sekolah itu berarti kepala sekolah yang membuat sebuah pengumuman. Ada sekretarisnya, kita harus cantumkan di situ. Ada sekolah, di situ ada tanda tangan dari sekretaris. Dia yang membuat pengumuman tersebut. Terus yang berikut ada language feature. Nah, ini language feature ini kita ada menggunakan simple present tense. Nah, apa itu simple present tense? Bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan, kebenaran umum, atau kejadian
simple present tense atau kejadian yang akan terjadi. Nah, itu pengertian dari simple present tense. Di sini ada rumus simple present tense. Ada rumus dari simple present tense yaitu positif, ada subjek, ada positif, ada subjek, ada penambahan kalimat s dan ada objek. Nah, di sini ada kalimat contoh kalimat dari sebuah kalimat positif yaitu all the students must attend the meeting. Nah, semua siswa harus menghadiri pertemuan tersebut. Terus dalam simple present tense ada kalimat negatifnya juga. Nah, di sini ada rumusnya yaitu subjek, ada positif, ada kalimat do, does, not, satu tambah objek. Nah, contoh kalimatnya ada the event does not take place tomorrow. Berarti acara tersebut tidak berlangsung secara besok. Kalimat notnya ini ada di kalimat contoh kalimat dari negatif simple present tense. Terus yang berikut ada dalam membuat sebuah pengumuman. Yang kedua itu kita akan mencantumkan juga simple future tense. Future tense. Yang artinya apa? Bentuk kata bicara dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk membicarakan peristiwa, tindakan, atau kondisi yang akan terjadi di masa depan. Menggunakan kata kerja seperti will and going to. Ini ada contohnya, ada kata I will go to the event. Saya akan pergi ke acara tersebut. Ada kalimat will dan kalimat go. Terus yang ketiga ada no conjunction. Yang keempat ada date, time, dan place. Date itu apa? Tanggal. Time itu? Waktu. Place itu apa? Tempat. Event itu apa? Acara. Atau peristiwa yang akan terjadi. Terus yang berikut, the characteristic announcement. Nah, di sini ada straightforward and is the readers to get information quality. Yang artinya Langsung ke inti dan memudahkan pembaca untuk mendapatkan informasi dengan cepat. ketika kita membuat sebuah pengumuman, perlunya kita harus ke intinya. Kalau kita menyampaikan informasi itu secara langsung, perlunya itu ada kalimat langsung ke inti. Kita jangan bla 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 bla. Harus ke inti. Begini saya ada acara begini. Nah, itu sebuah kita harus ke intinya biar pembaca itu tidak biar mendengar itu tidak terasa jenuh mendengar kita apa yang kita menyampaikan. Terus yang kedua ada keep it short, fitting and to the point, yaitu Buatlah singkat, menarik, dan langsung ke intinya. seperti itu. Kita itu harus membuat sebuah pengumuman secara tertulis, secara menarik. Nah, ketika pembaca itu baca, itu menarik ketika dia membacakan. Ketika sudah dia bacakan judul, dia sudah tertarik memang untuk membacakan. Kalau dia sudah menarik sebuah pengumuman kalau kita buat. Dan yang berikutnya lagi kita membuatnya itu secara singkat. Jangan kita satu kertas kita penuhi untuk kita mengisikan informasi. Kita harus singkatkan. Biar orang itu tidak menjenuh untuk membacakan sebuah pengumuman. Yang berikutnya lagi langsung ke intinya. Nah, permasalahan pengumumannya itu kita langsung ke intinya saja. Jangan kita lari jauh dari apa yang kita rencanakan. Terus yang keempat adalah for the bad news make research and new shift. Atau statement yang artinya Untuk berita buruk, buatlah pertanyaan langsung dan non-kalimat. seperti itu. Kalau kita sudah punya kejadian yang terjadi yang buruk, kita itu harus menyampaikan secara langsung. Dan kita dalam kondisi yang buruk, baru kita tulis lagi. Langsung kita menggunakan pengumuman secara lisan. Jangan tertulis, tetapi harus lisan. Menyampaikan, berarti dia ini dalam keadaan buruk. Si ini mengalami keadaan yang tidak baik-baik saja. Jadi langsung saja kita menyampaikan. Terus yang berikut adalah closing should be strong call the action.
apa? Penutup harus menjadi akan bertindakan yang kuat. Dalam sebuah pengumuman itu kita punya tindakan untuk mengajak seseorang untuk mau membaca sebuah atau mengikuti sebuah acara. Contohnya Joy for Us. Contohnya kalimat apa lagi? Jangan lupa jangan lupa datang atau saya tunggu kehadiranmu. Itu terlalu banyak kalimat untuk mengajak seseorang untuk mengikuti sebuah acara. Di sini tadi ibu sudah melihat kalian macam sudah merasa jenuh, kita itu sudah lapar atau apa. Jadi di sini ibu punya ice breaking. Ice breakingnya itu clue-nya itu fokus, ya. Jadi fokus. Apa? Stand up itu apa? Berdiri. Sit down itu apa? Duduk. Jadi ini adalah sebuah seperti kita sit down apa? Duduk. Sit down, duduk. Stand up, Berdiri. Jadi semua sekarang kami tahu untuk berdiri. Ini adalah salah satu best breaking kita. Oke? Clue-nya itu fokus. Oke? Stand up. Sit down. Stand up. Sit down. Stand up. Stand up. Sit down. Stand up. Sit down. Stand up. Sit down. Oh, jangan sekalian semua fokus hari ini. Gimana? Breathing hari ini adalah fokus. Jadi hari ini kalian masih segar. Saya rasa masih segar. Semua pada fokus. Jadi dalam breathing tersebut kalian menemukan dua kosakata atau vocabulary, yaitu tentang stand up dan sit down. Stand up itu apa? Berdiri. Sit down itu apa? Duduk. Mantap. Jadi breathing hari ini kalian menemukan dua kosakata atau vocabulary. Untuk itu kita kembali ke materi hari ini. Materinya tentang key of announcement. Dalam sebuah announcement itu perlu kita contoh ini sebuah contoh-contoh dari pengumuman. Ada yang pertama ada school agenda atau agenda sekolah. Contoh dari sekolah tadi tentang berapa orang tua kalau besok diadakan undangan lulusan sekolah, itu salah satu dari agenda sekolah. Terus ada event atau acara. Ketika di sekolah kita mengadakan acara itu Natalan bersama atau acara apa, kita harus menentukan event. Yang berikut ada berarti itu invitation announcement, yaitu pengumuman kelulusan. Ketika nanti kalian kelas 3 atau kelas 3 sekarang semua sudah lulus, itu adalah salah satu kalian buat sebuah pengumuman untuk kalian mau acara untuk kelulusan. Seperti lulusan apa lagi? Wisuda. Apa lagi yang tentang grade itu? Tentang happy anniversary. Terus yang berikut ada lagi tentang ulang tahun. Atau di sini tidak ada yang ulang tahun? Tidak ada. Ada ulang tahun? Ulang tahun tak? Ulang tahun ada job policy, yaitu lowongan pekerjaan. Contohnya sebuah instansi punya karyawannya kurang. Dia harus perlu untuk membutuhkan sebuah karyawan baru, dia harus mengeluarkan pengumuman. Mungkin kalian lihat di jalan, di sini instansi ini membutuhkan sebuah karyawan baru. Perlu dia menyampaikan, yaitu salah satu lowongan pekerjaan yang dia buka atau pengumuman yang akan dia menyampaikan ke masyarakat luas. Terus yang berikut ada brief announcement, pengumuman pengantin. Ini seperti pengumuman tentang pernikahan atau ulang tahun anniversary. Seperti itu ada brief announcement. Yang berikut deal announcement, pengumuman kesepakatan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kesepakatan bersama tadi kita. Ketika ibu menjelaskan materi, tidak ada yang berikut. Itu salah satu pengumuman kesepakatan kita bersama, yaitu tentang deal announcement.
Terus yang berikut ada announcement vs advertisement. Making announcement takes the making advertisement because announcement takes just the tell what we need to know is different. We make the advertisement, we have made the audience insight. Maksudnya, membuat teks pengumuman lebih mudah daripada membuat iklan. Karena teks pengumuman hanya menyampaikan apa yang perlu kita ketahui. Berbeda dengan membuat iklan, kita harus membuat audiens tertarik. Nah, ketika kita membuat pengumuman itu lebih menarik, lebih bagus ketika kita membuat sebuah advertisement atau iklan. Kalau kita membuat iklan, kita harus membuat apa yang bermacam-macam kita buat di sampingnya supaya orang itu tertarik. Nah, kalau pengumuman itu kita sudah buat dia menarik, tentang pengumuman judulnya sudah menarik, otomatis orang akan tertarik untuk membacakan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Tentang dari definisi announcement, social function ada? Tidak ada. Jadi kalian hari ini sudah paham materi yang akan saya sampaikan. Di sini ada contoh sebuah announcement. Coba perhatikan, Ibu kasih beberapa menit untuk kalian memperhatikan. Nah, ini adalah sebuah contoh dari announcement. Sudah perhatikan? Sudah. Ini adalah salah satu. Jadi sebentar Ibu punya pertanyaan, ada 6 nomor. Nanti kalian akan menjawab kalau ada yang tahu. Kalian perhatikan terus menerus di sini. Nanti sebentar ada pertanyaan. Sudah? Sudah. Nah, di sini ada pertanyaan 6 nomor. Apa pertanyaan nomor 1 apa? What is the announcement about? What is the announcement about? Ada yang tahu jawaban dari nomor 1? Oke, ada yang tahu. Not your nice birthday event. Not your nice birthday event. Itu jawaban dari nomor 1. Oke, di applause. Terus number 1. What is the announcement? Ada yang tahu jawaban pertanyaan tersebut? Oh, oke, ada yang jawab. Oke, silakan. All the students of SMK Cerdas. Oke, di applause. Terus yang berikut nomor 3. Apa? Where is the announcement came before? Ada tahu jawab dari pertanyaan nomor 3? Oke, ada yang jawab? It's good. Oh, oke, jawabannya sangat singkat. It's good. Oke, give applause. Terus nomor 4. Apa pertanyaannya? How many of competition are there? Ada tahu pertanyaan tersebut? Jawaban dari pertanyaan tersebut? Ada? Oke, good. Ada yang tahu? Basketball, volleyball, badminton, and table tennis. Oke, Joe. Terus number 5. Apa? Pertanyaan nomor 5 apa? With whom will the students register themselves? Ada yang tahu jawab dari pertanyaan tersebut? Oke. Registration will be with Mr. Agung. Oke, good. Give applause. Terus nomor terakhir. Apa? So, pertanyaannya? When is the due date of the registration? Oke, ada yang tahu jawab dari pertanyaan terakhir tersebut? Oke. Before 15 Jan 2017. Oke, good. Jadi kalian sudah tahu semua tentang
contoh dari penemuan tersebut ya. Jadi kalian sudah jawab benar dari tadi. Oke, semua tepuk tangan dulu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Bu. Siap. Oke, pertanyaan lagi. Di sini ibu punya tugas kelompok. Nah, berarti sudah bagi kelompok. Kelompoknya ada 3, yaitu tentang, ibu akan membagikan soalnya. Itu dikerjakan bersama. Itu ada 5 nomor untuk dikerjakan bersama-sama. Ibu akan menunggu kalian mengerjakan soal. Diperhatikan sebelum tersebut apa, kemudian itu menjelaskan tentang apa. Nah, dia menceritakan tentang apa, siapa itu, tujuannya itu. Dan tadi kan kita sudah pelajari. Diperhatikan bersama-sama. Dari penemuan tersebut yang sabar itu tadi ada yang kurang jelas. Jelas semua ya. Ya.
Masih nomor berapa yang belum? Nomor 3. Nomor 1 nomor berapa yang belum? Yang ini nomor 5. Semangat. Ada soal yang kurang jelas? Sudah? Belum.
Sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah selesai, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Di sini ada 2 kelompok. Terus, dalam presentasinya itu, kalian maju di depan, memperkenalkan diri, memperkenalkan kelompok. Habis itu, hasilnya kalian itu menjelaskan dengan detail, menjelaskan dengan menarik atau suara lantang, supaya teman-teman yang lain yang belum mempresentasikan bisa mendengarkan apa yang kalian presentasikan hari ini. Terus, berarti sudah selesai semua? Sudah? Sudah. Oke, are you ready presentasi? Ready. Oke, semua sudah ready ya? Yes. Saya persilakan grup 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, waktu kalian tinggal mempresentasikan. Silakan. Presentation Group 1. My name is Nonila Christine Mao and my friends. My name is Cynthia Singh. My name is Vero Yasmin. Namanya is Aljato Sabaleo. My name is Asmina Kadapa. My name is Kirtan. Silakan. In the technical rotation, in the technical company give a scholarship for 100 students of senior high school. The following requirements should be noted. Number 1, I give high interest in math and English. Number 2,
For further information, you can connect us on Number 1. What is the text about? Assure we scholarship from. Number 2. With the following statement is not true according to the text. Answer B. The participants have a deep interest in English. Number 3 rule. Study the rules of English as they indicate the consent A input point A. Number 4. How many students can be the class? Answer A. 100 students. Number 5. If we need more information, we can connect or speak. Answer C. 021 725 79665. Thank you. Presentation Group 1. Okay, give applause. Next, group 2. Good morning, friends. Good morning. Presentation Group 2. We will introduce myself. My name is Actress Saputri Tangguh and my friend. My name is Kesia Rentataku. My name is Stephen Spote. My name is Ferdinand Staralola. My name is Sunita Bani. My name is Glenn Mandi. Indotechnia Corporation. Indotechnica company give a scholarship for 100 students of senior high school. The following requirements shall be noticed. Number 1, high interest in math and English. Number 2, have a math and English score minimum 8 at 5. Number 3, certificate for each course including Office, Photoshop, CorelDRAW, and AutoCAD. It is also allowed for headmaster of the school to give recommendation letter to make a grade a keeper. For further information, you can contact us. Question number 1. What is the text about? Answer B. Scholarship from. Number 2, with the following statement is not true according to the next. The participants should don't have a deep interest in English. How much is minimum score of English as there is rating for the class? Number 4. How many students that can get the scholarship? 100 students. If we need more information, we get contact us. 0172
Thank you, presentation group 2. Okay, give applause. Okay, next, group 3. Good morning, everyone. We will introduce myself. My name is Satyani Tergulu dan my friends. My name is Veronica Lene. My name is Natrida Madan. My name is Marina Nanaina. My name is Melfrida Sisiader. My name is Marina Sarah. Indo Technical Corporation. Indo Technical Company gives a scholarship for 100 students of senior high school. The following requirements shall be noticed. Number 1, have interest in maths and English. Number 2, have a math and English score minimum 8 or 5. Number 3, certificate for each course, including Office, Photoshop, CorelDRAW, and AutoCAD. It's also allowed for headmaster of the school to give recommendation leader to make a green achieve. For further information, you can contact us on Number 1. What is the text about? Answer B. Scholarship from. number 1. Number 2, with the following statement is not true according to the text. Answer B. The participants should have a deep interest in English. Number 3. Format the minimum score of English as they recommend. Answer 18.5. Number 4. How many students that can get the scholars? Answer 8 on 100 students. Number 5. If you need more information, you can contact Escape. Message 021727965. Thank you, presentation group 3. Okay, give applause. Jadi semua sudah selesai presentasi hari ini? Saya minta ketua kelompok masing-masing kelompok untuk mengumpulkan tugas dan kajian yang sudah kerjakan secara bersama-sama dan secara kelompok. Oke. Dari hasil presentasi dan materi tadi ada pertanyaan? Semua sudah paham hari ini? Jadi, tadi kita pelajari tentang apa? Management. Nah, tentang management. Jadi hari ini kita membuat kesimpulan dari materi kita, yaitu yang pertama apa yang kita pelajari tadi? Definisi of management. Definisi of management. Number 1 apa lagi? Sosial fungsional. Fungsi sosial. Yang ketiga apa? Generate struktur. Terus yang keempat apa? The context of management. Yang kelima apa? Linguistic features. Yang keenam? The characteristic of management. Yang ketujuh? Keys of management. Yang kedelapan? Management practice and event. Oke. Jadi itu yang kita pelajari hari ini tentang management.
Jadi sampai di rumah kalian pelajari kembali apa yang kalian pelajari hari ini ya. Ya, Bu. Jadi kalian sudah paham tentang materi hari ini. Jadi ibu punya tugas pekerjaan rumah. Tugasnya yaitu tentang cari atau membuat sebuah pengumuman announcement text bebas title atau bebas judul. Terus kalian menentukan apa konteksnya, apa titlenya, apa konteksnya, dan apa closingnya. Minggu depan dikumpulkan, dikerjakan secara pribadi atau masing-masing ya. Ya, Bu. Minggu depan sebelum ibu masuk mulai materi yang berikutnya, ibu akan kalian akan mengumpulkan tugas yang kalian kerjakan di rumah ya. Ya, Bu. Jadi tugasnya tentang apa? Announcement. Tentang Announcement. Jadi kalian harus cari judulnya apa saja yang di rumah untuk kalian pelajari. Nanti minggu depan dikerjakan sendiri, terus dikerjakan kalau ada buku PR dikerjakan di buku PR. Yang belum mempunyai buku PR itu kalian tulis di kertas, oke? Nah, sebelum kita akhiri pelajaran ini, saya minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, mari kita satu dalam doa kita. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan pelindungan. Engkau telah menjaga melindungi kami dari awal pembelajaran kami hingga pada akhir. Bapa, saat ini kami berdoa untuk akan pelajaran tadi dengan perkenalkan di dalam hati kami masing-masing hingga kelak bisa berguna untuk masa depan kami. Bapa dan juga untuk guru kami yang telah mengajarkan kami, berikan mereka hikmat kesabaran, umur panjang kesehatan. Bapa, ini doa kami, ini harapan kami. Haleluya, amin. Thank you, Sepri. Oke, demikian materi kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan atau next. See you next time. Oke. Stand up, please. Greetings. Thank you, Miss. You're welcome.